Kisah Nabi Idris alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Idris bin Yarid. Nama aslinya Akhnur. Nama ibunya Asyud. Garis keturunan Adam alaihissalam, Syed, Anus, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihissalam. Usia 345 tahun. Periode sejarah dari 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Tempat diutus, lokasi Irak kuno, Babilonia, dan Mesir, Memphis. Tempat wafat, Allah mengangkatnya ke langit. Dalam Al-Quran, namanya disebut sebanyak 2 kali. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan, Kainan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, nama Idris dikenal dengan nama Henok. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan merupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Himisal, Haramisah, menurut bahasa Suryani. Idris dilahirkan di kota Memphis, Manaf. Ada yang mengatakan Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, "Babilonia," berarti sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah pada zamannya. Dibangun 188 kota, yang terkecil diantaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat, ditemani oleh seorang malaikat. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Burd. Ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Akhnur. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membacakan kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syed. Ibu beliau bernama Asyud. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan. Allah mengelus beliau kepada anak cucu Kabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadis, riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata kepada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris."
Disebutkan pula dalam Tarikh At-Tabrani bahwasanya Burd melahirkan Anut, yaitu Idris, dan Allah mengangkatnya, Anut, sebagai nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadis tentang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Zar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Sid, Nuh, dan Akhnut." Hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu padanya. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di mana? Memphis. Dan mereka menamakannya dengan Harmas Al-Haramisa. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon. Dalam bahasa Surani, Babil berarti sungai. Nabi Idris lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu, bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Ascalibus, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu dari Nabi Sid bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Beliau pun melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Sid. Tetapi hanya sedikit yang mentaatinya. Sebagian besar menentang dakwah beliau. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak penduduknya dan mau menerima ajakannya, yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Mereka berkata, "Bila kita berpindah tempat, manakah yang serupa dengan tempat kita? Jika kita berpindah karena Allah, kita akan diberi rezeki yang serupa dengan tempat itu," jawab beliau. Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir, beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat hati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan memiliki berbagai petua, serta untayan kata-kata indah dalam nasihatnya. Seperti, "Janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapat kemakmuran, sebab kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja." Ucapan beliau yang lain adalah, "Cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya." Menjelang wafat, Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan pada setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Idris alaihissalam disebut 2 kali, yaitu yang pertama surah 19 Maryam ayat 56-57 yang artinya, "Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kedua, dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Nabi Idris dalam hadis. Dalam sebuah hadis,
Nabi ini disebut sebagai salah seorang dari nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW di langit keempat. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke langit keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari 5/58-227. Idris dipercaya sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.